Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bismillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan para asatiz wal asatizah, kemudian para parent, wali-wali murid juga jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Juga semua yang menyaksikan via Zoom. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi kita semua. Amin insyaallah. Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa ba'd. Alhamdulillah, puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan dan Allah titipkan kepada kita semua. Besar harapan bahwa setiap nikmat yang Allah berikan menjadikan kita menjadi jauh lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriringan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada pengikut umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila yaumil ma'ad, yang insyaallah kita semua termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saat masuk bulan Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa bergembira sekali, sehingga momentum itu beliau bersabda, berkata kepada para sahabatnya, wahai sahabat-sahabatku, begitulah kurang lebih. Ja'akum syahrul Ramadan, syahrun mubarak. Datang nih bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, kata Rasulullah. Ya. Ketika bulan ini diwajibkan berpuasa kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bulan di mana Allah membuka pintu surga, kata Rasulullah. Di mana Allah menutup pintu neraka. Tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi syayatin. Syaitan-syaitan juga dibelenggu, kata Rasulullah. Dan bulan ini adalah bulan di mana ada satu malam yang malam itu lebih istimewa daripada 1000 bulan. Terus Rasulullah bilang, faman hurima khairaha faqad hurim, yang terhalangi dari kebaikan di dalamnya maka sesungguhnya dia benar-benar terhalangi. Kalau bahasa kita mah udah sedemikian nikmat, kalau nggak dapat juga kebaikan-kebaikan di dalamnya, mau kapan lagi begitu. Kalau sekarang udah sekian keberkahan Allah buka, sekian mudah kita mendapatkan berlipat-lipat pahala, tapi nggak kita manfaatkan, mau kapan lagi, kan begitu. Ya. Maka Masya Allah, satu berita gembira dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka begitu masuk Ramadan juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, ya baghiyal khairi aqbil, ya wa baghiyal syarri aqsir. Wahai orang-orang yang pengen ngelakuin kebaikan, nah ini saatnya nih. Yang mau melakukan amal soleh, ini dia nih momentumnya gitu. Dan barang siapa yang masih terdorong untuk melakukan keburukan, tahan, minimalisir, begitulah. Au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bulan ini bulan istimewa nih, Ramadan besok nih. Tamu yang agung datang kepada kita. Ya. Nah, tapi nggak tahu kita menganggap agung nggak itu tamu tuh. Karena kan kalau kita ngerujuk sama sunnah atau hadis Rasulullah gini ya,
Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, hendaknya dia memuliakan tamunya. Sementara Ramadan ini tamu agung kan. Cuman berasa agung apa enggaknya kita sendiri yang ngerasain. Taunya dari mana? Bagaimana kita membuka ya tangan menyambut tamu tersebut. Itu kelihatan. Karena biasanya kalau kawan biasa kita mau bertamu ke rumah, kitanya juga biasa-biasa aja. Pulang nih dari sekolahan, ada teman dekat gitu. Emang biasa sehari-hari bareng terus bilang, "Hari ini aneh mampir ya ke rumah." "Oh iya boleh mampir." Tapi nggak ada treatment khusus gitu, nggak ada yang spesial. Cuman diajak mampir ke rumah, ya biasa ngobrol-ngobrol, sediain makan, minum, terus selesai pulang gitu. Lain cerita kalau kemudian yang datang misalkan bibi kita, ya, udah lama nggak ketemu. Dulu waktu kita masih kecil, misalkan kita banyak berinteraksi sama bibi. Sekarang udah lama nggak ketemu-ketemu. Terus bibi nelpon. "Nak, bibi mau mampir ya." "Kapan, Bi?" "Besok deh, pas weekend, hari Sabtu atau hari Minggu." "Oh iya siap." "Pasti ya Bi datang." Iya, oh excited tuh. Mulai siap-siap di rumah. Makanan beli ke pasar. Ya, disiapin, masak yang enak. Karena tamunya spesial. Apalagi kalau yang datang misalkan tokoh ulama. Misalkan aja Ustadz Ihsan yang nelfon Ustadz Abdul Somad. "Aneh mau main ke rumah ya." "Oh siap Ustadz." Oh Ustadz Ihsan langsung siap-siap. Apa juga disiapin. Karena tamunya kita ngerasa tamu ini tamu agung begitu. Ramadan juga begitu. Maka sejauh mana kita mempersiapkan Ramadan, sejauh itulah kita mengagungkan Ramadan. Nah kira-kira gimana kita nih sama Ramadan ini. Sementara Ramadan syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Bulan yang Allah muliakan. Bulan di mana Allah melipat gandakan amal saleh. Maka kalau kita mau ngerujuk sama para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saya yakin betul bahwa sahabat tidak hanya menganggap bulan Ramadan sebagai bulan puasa saja. Tapi para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana mereka itu dididik langsung dari tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menganggap bahwa bulan Ramadan itu juga bulan keberkahan, bulan yang penuh dengan nikmat di dalamnya, bulan di mana ketenangan ada di dalamnya, bulan di mana rahmat Allah sebesar-besarnya turun kepada hambanya, bulan di mana kebaikan-kebaikan berkumpul, bulan di mana kesempatan kita untuk mendekat kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Bulan di mana kita mengikis dosa-dosa kita dan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Sehingga para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena menganggap bulan Ramadan ini bulan spesial, tidak hanya sebatas puasa, menahan lapar, menahan haus saja, maka mereka mempersiapkan dengan maksimal dan optimal puasanya itu. Nanti kita bisa lihat ya, para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika masuk bulan Ramadan, mereka udah terbentuk tuh dengan amal saleh sebelumnya. Maka ada dalam berbagai riwayat, sebut saja Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Ini putranya Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Beliau itu begitu masuk bulan Ramadan tidak pernah berbuka kecuali bersama beliau adalah para masakin. Jadi beliau nyari nih orang-orang miskin. Siapa yang bisa diajak untuk buka puasa. Kalau hari itu beliau nggak dapat orang miskin buat buka puasa, maka beliau nggak akan tenang pada malam hari. Sampai begitu. Beliau nyari nih siapa yang bisa diajak makan. Diajak buka puasa. Kalau hari itu beliau nggak dapat orang buat diajak bareng makan buka puasa, beliau nggak nyaman, nggak tenang pada malam hari. Beliau kan berguru kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kan. Sementara kita tahu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ajwadun nas, wa kana ajwadu makana fi Ramadan. Rasulullah kan orangnya dermawan betul. Dan ketika masuk bulan Ramadan berkali-kali lipat meningkatnya tuh dermawannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di-upgrade kalau udah masuk bulan Ramadan.
Bahkan digambarkan kayak rih al-mursalah, kayak angin yang bertiup. Itu jadi Rasulullah enteng betul. Angin tiup itu kan kapan aja bisa terjadi ya. Dan ringan serta enteng. Maka kalau masuk bulan Ramadan, oh Rasulullah enteng betul ngasih bantuan, kebaikan kepada orang-orang. Sayyidina Abdullah bin Umar berkiblat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau beliau satu hari itu nggak makan sama orang miskin, wah udah nggak nyaman saja beliau. Itu diikuti oleh murid beliau nanti. Ya, Hammad bin Abi Sulaiman, tabi'in. Hammad itu belajar dari Abdullah ibnu Umar. Dikisahkan setiap hari fi syahri Ramadan, di bulan Ramadan, Hammad itu ngasih makan 500 orang setiap hari. Oh, keren itu, dahsyat itu. Setiap hari 500 orang. Dan nanti begitu masuk hari Id, setiap orang itu diberikan 100 dirham. Ya, mudah-mudahan dari Syafana ini banyak menjadi Hamad Ibnu Abi Sulaiman insyaallah. Ya. Mau nggak jadi Hamad bin Sulaiman? Hah? Mau jadi Hamad apa jadi yang ditraktir? Jadi Hamad ya dong. Sehari 500 orang. Terus kemudian nanti di akhir begitu masuk Id, masing-masing 100 dirham dikasih. Oh, dahsyat betul itu. Ya. Ini Ramadan yang amat sangat luar biasa dimanfaatkan oleh hamba-hamba Allah dan umat-umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus kita lihat lagi sahabat-sahabat yang lain. Bulan Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran, maka bulan Ramadan adalah bulannya Al-Quran ya. Jelas itu kita tahu bersama. Biasanya kalau udah masuk bulan Ramadan ada himmah tuh, sedikit keinginan untuk nambah bacaan Al-Quran kita. Di sini ada nggak yang khatam 10 hari sekali? Khatam Quran. Semua ya? Alhamdulillah. Atau ada yang 3 hari sekali? Hah? Oh iya, Masya Allah. Pada malu-malu nih sih kayaknya. Atau ada yang 1 hari sekali ada? Khatam. Karena para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terbiasa dengan pola itu. Ada yang 10 hari sekali, ada yang 7 hari sekali, ada yang fikul lisala silayalin. Setiap 3 hari khatam Al-Quran. Ya. Luar biasa itu. Sementara Sayyidina Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu wa ardhah yakhtimul Qur'ana fi kulli lailatin marratan. Sayyidina Utsman, Pak. Setiap 1 hari, 1 malam itu khatam 1 Al-Quran. Bahkan dalam beberapa riwayat beliau khatamkan itu dalam 1 rakaat witir. Jadi kebayang salat witir nih, di belakangnya Sayyidina Utsman nangis gitu Pak. Awalnya nangis karena berkesan, lama-lama nangis karena kelamaan. 1 Quran Pak. Kadang-kadang orang berpikir, emang begitu nggak logik banget Ustaz? 1 Quran dalam 1 kali berdiri begitu. Loh, ini kalau kita punya anak-anak tahfiz tanya sama mudaris tahfiz nih. Ada beberapa ujian ya. Di beberapa tempat dia punya sistem kalau mau lulus khatam Qur'annya itu 1 hari nggak boleh lebih dari 8 jam khatam Qur'an. Tandanya kesalahannya udah terukur tuh, nggak terlalu banyak. Jadi kalau misalkan kita ukur saja 8 jam ya sangat amat mungkin sekali. Sayyidina Utsman lepas dari salat Isya terus menyelesaikan khataman Qur'annya dalam sholat beliau. Jadi Masya Allah. Dalam 1 riwayat tadi tuh dikhatamkan dalam 1 kali witir. Nah karena kita ngikutin Sayyidina Utsman, kita juga ngikutin 1 kali witir. Cuman masalah isi 1 kali witirnya kita belum bisa ngikut. Khatam Quran. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya. Begitulah para sahabat. Sufyan Ats-Tsauri itu disebutkan iza dakhala alaihi Ramadan, kalau Ramadan udah datang nih. Taraka jami'al ibadat. Dia tinggalkan ibadah-ibadah yang lain kecuali berfokus kepada qiraatul Quran. Saking beliau ini punya target. Oh, Qurannya nih yang jadi fokusnya. Jadi yang lain udah diminimalisir sama beliau. Fokusnya sama baca Al-Quran. Jadi dahsyatnya para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Atau sebut saja di zamannya Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu arda. Taraweh lantas dihidupkan lagi. Jadi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tuh taraweh cuma 3 kali selama hayat hidupnya berjamaah, Bu. Setelah 3 kali stop. Orang banyak, Rasulullah takut jangan-jangan nanti diwajibin sama Allah. Maka Rasulullah stop saat itu. Tradisi berjamaah ini dilanjutkan di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu arda. Baru berjamaah lagi. Sama Sayyidina Umar disiapin 2 imam terbaik. Yang satu Tamim Ad-Dari. Yang kedua Sa'ad bin Mu'adz. Dua sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan dalam riwayat itu kalau udah mulai, mereka mulai ba'da isya, selesai menjelang fajar. Ada nggak mau jadi makmumnya, Pak? Mulai ba'da isya nih, nanti baru selesai lagi sebelum fajar. Kata orang-orang yang hadir, kami itu sholat sambil megangin tongkat, katanya. Sholat sambil megang asa, tongkat. Udah dahsyat betul. Jadi Ramadan itu luar biasa. Maka pelengkap dari riwayat itu, para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada yang menghatamkan 3 hari sekali, 7 hari sekali, 10 hari sekali, baik di dalam sholatnya dibaca Al-Quran maupun di luar sholatnya. Udah dahsyat betul. Jadi masalah sedekah, masalah qiraatul Quran, nggak usah ditanya. Masalah zikir juga begitu. Ada dalam satu riwayat terkait dengan Abu Darda. Diriwayatkan oleh Umair ibnu Abdullah. Kata Umair, balagani anna Abu Darda, telah datang informasi kepada saya Abu Darda itu lam yustir au lam yakhlu minaz zikr. Nggak pernah lepas lisannya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sambil ketawa ditanya, "Kam tusabbih?" Kau kalau tasbih berapa kali? Kata Abu Darda, mi'atu alf. 100.000 tasbih. Abu Darda. In lam tukhti'il asabi, itu kalau nggak salah ngitung. Kalau nggak salah ngitung sih ya kurang lebih 100.000 deh baca tasbih. Itu para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena mereka memanfaatkan betul hari di bulan Ramadan itu di mana setiap amal saleh yudha'af, Allah lipat gandakan. Kadang-kadang amal-amal saleh Allah kasih tahu kisi-kisinya, dapat pahalanya 10 kali lipat kayak bacaan Al-Qur'an ya. 1 huruf itu 1 kebaikan, 1 kebaikan bernilai 10 kebaikan. Maka kalau baca alif lam mim itu 30 kebaikan. Kan begitu. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadis. Ada lagi kalau kita sedekah. Itu 1 kali sedekah bisa nilainya 700 kali lipat. Atau kalau kita salat berjamaah. 1 kali salat berjamaah nilainya 27 derajat. Sebagian riwayat 25 derajat. Jadi Allah kasih tahu kisi-kisinya. Tapi kalau puasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngasih tahu. Kata Allah, as-siyamuli wa ajzibi. Urusan puasa, urusan aku, kata Allah, dan aku yang akan membalasnya. Ulama kasih komentar, kenapa Allah nggak ngasih tahu kisi-kisi berapa besaran bilangan pahalanya? Cuman Allah bilang itu puasa milik aku dan aku yang akan membalasnya. Karena saking besarnya pahala puasa itu. Pahala amalan-amalan kebaikan yang dilakukan di bulan Ramadan. Saking besarnya. Jadi nggak disebutin berapa besarannya. Nah sahabat-sahabat Rasulullah ini paham betul. Makanya mereka mempersiapkan jauh-jauh hari. Ya, jauh-jauh hari. Ada sebagian riwayat menyatakan ini kalau selesai bulan Ramadan, mereka langsung praktekin apa yang mereka dapat dari bulan Ramadan. Nanti 6 bulan sebelum datangnya Ramadan, mereka udah siap-siap lagi buat bertemu Ramadan. 6 bulan persiapannya, Pak. Atau setidaknya mulai dari bulan Rajab. Makanya ada doanya kan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban. Berkahi dengan apa? Dengan amal-amal saleh. Sebagai persiapan sebelum masuk Ramadan. Wa balighna Ramadan. Kalau itu semua sudah ya Allah pertemukan kami dengan bulan Ramadan. Maka kata ulama bulan Rajab itu bulannya kita menanam.
bulan Sya'ban itu bulannya kita nyiramin. Begitu masuk bulan Ramadan udah tumbuh semua, tinggal menuai sih. Maka persiapannya dari sebelum Ramadan. Ya. Nah, ibu atau bapak persiapan udah jauh-jauh hari atau baru mau siapin nih? Kalau baru mau siapin, jangan sampai kita menganggap udah telat nih. Ya, kalau dibandingin para sahabat agak telat. Karena para sahabat Rasulullah udah jauh-jauh hari persiapannya. Jadi ibarat kita nih Pak atau Ibu, kita masih manual nih. Punya kendaraan manual. Belum yang matic. Belum bisa yang ketika Allahu Akbar langsung terkoneksi sama Allah. Belum lagi pengen kalau sekalinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tahu-tahu bisa sampai 20 lembar, 30 lembar. Itu yang udah manual, itu udah yang otomatis. Kalau yang manual masih harus bertahap, perlahan-lahan. Ya. Maka kalau kita persiapannya dari jauh hari, dari bulan Rajab misalnya, terus ke Sya'ban enak tuh. Bulan Rajab, starter mobil, masuk gigi 1 jalan pelan. Masuk gigi 2 mulain kencang. Masuk bulan Sya'ban, masuk gigi 3, oh enak tuh makin kencang. Terus masuk gigi 4, oh makin kencang. Begitu bulan Ramadan udah settle tuh di jalan tol. Gigi 4 terus laju sampai terakhir nanti akhir Ramadan. Kalau kita baru masuk bulan Ramadan, terus langsung masuk gigi 4, cret, jalan nggak tuh mobil? Boleh jadi mati tuh mobil. Boleh jadi mati tuh mobil. Maka sebenarnya memang idealnya dari sebelum Ramadan. Tapi ala kulli hal, Ramadan udah di depan mata nih. Udah berapa hari lagi ke depan Bapak Ibu? Biasanya kalau nanya anak-anak pada cepat jawabnya nih. Mereka udah tahu berapa hari lagi Ramadan. Kurang lebih 1 pekan lagi lah, begitulah untuk mudahnya. Ya, hari Kamis kayaknya sudah masuk bulan Ramadan. Maka setidaknya kita pun perlu mempersiapkan itu, walaupun minim ya. Yang dari kemarin-kemarin udah persiapan, cakep. Ya. Tapi kalaupun memang belum banyak persiapannya, maksimalkan, optimalkan beberapa hari ke depan. Supaya nanti begitu masuk Ramadan, udah siap menuai setidaknya. Apapun yang sudah kita usahakan. Ya. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau memang belum mantap persiapannya, saya pengen ngambil dari apa yang dilihatkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Dikisahkan satu waktu Rasulullah lagi kumpul-kumpul nih sama sahabat-sahabatnya. Terus kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam nanya, "Wahai sahabatku, man asbaha minkumul yauma sha'ima." Siapa di antara kalian yang hari ini puasa? Kata Rasulullah. Yang lain belum sempat jawab. Abu Bakar bilang, "Ana ya Rasulullah, saya udah sempat puasa ya Rasulullah." Terus Rasulullah nanya lagi sama sahabatnya. Faizan man tabi'a minkumul yauma janazatan. Siapa di antara kalian, kata Rasulullah, yang hari ini sudah sempat memulasarakan jenazah, merawat jenazah. Yang lain belum sempat ngomong, Abu Bakar bilang, "Ana ya Rasulullah, saya udah ya Rasul." Rasulullah mungkin mesem-mesem, mungkinnya Abu Bakar mulu yang jawab. Terus Rasulullah nanya lagi, "Maka kalau begitu, man at'ama minkumul yauma miskinan." Siapa di antara kalian yang hari ini udah sempat ngasih makan orang miskin? Yang lain masih diam. Abu Bakar ngangkat tangan lagi, Pak. "Ana ya Rasulullah, saya udah ya Rasulullah." Rasulullah seolah belum puas. Dari tadi nanya, Abu Bakar mulu yang jawab. Maka Rasulullah nanya lagi untuk yang keempat kalinya. Man ada minkumul yauma maridan. Siapa di antara kalian yang hari ini udah sempat untuk nengokin saudaranya yang sakit? Lagi-lagi yang lain belum sempat jawab. Abu Bakar lagi Pak ngomong. "Ana ya Rasulullah, saya udah sempat ya Rasulullah." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda saat itu, "Tidaklah amal-amal kebaikan berkumpul dalam diri satu orang illa dakhalal jannah, kecuali orang itu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala." Jadi seolah Rasulullah ngasih tahu nih Abu Bakar orang ini bakal masuk ke dalam surga karena amal saleh yang dilakukannya. Tapi ada beberapa hal yang pengen saya ambil pelajaran dari situ Bapak Ibu sekalian. Pertama, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa ardhah adalah orang yang pintar betul untuk memanfaatkan momentum.
Jadi kalau beliau ngelihat amal soleh di hadapannya, nggak banyak mikir, dijemput, dieksekusi. Kayak tadi ya. Kalau puasa boleh jadilah setiap orang bisa puasa. Tapi kalau merawat jenazah, kan nggak setiap hari sahabat ada yang mati. Tapi begitu ada momentumnya, sep gitu sama Abu Bakar tuh langsung dijemput, dieksekusi. Dia nggak mikir lagi sudah. Kalaulah ngasih makan orang miskin bisa kapan saja. Tapi ngejenguk orang sakit, nggak setiap hari itu sahabat sakit. Tapi Abu Bakar As-Siddiq melihat momentumnya, sep, dia jemput dan dia eksekusi itu amal saleh. Maka jangan tunda amal saleh kalau kebaikan ada di hadapan kita. Saya ngambil itu dari Abu Bakar As-Siddiq. Sehingga Abu Bakar ini salah satu sosok sahabat Rasulullah yang berusaha always be the first. Dia selalu berusaha jadi yang terdepan. Jadi yang pertama dalam urusan amal kebaikan. Abu Bakar. Karena kalau kita udah ulur-ulur Bapak Ibu, makin jauh tuh dari amal saleh. Ini dalam bahasa agama kita disebut at-taswif. Apa namanya? At-taswif. At-taswif itu dari saufa. Saufa tuh ya pasti. Nantilah. Ntar juga bakal dikerjain. At-taswif. Ini bahaya nih. Kadang-kadang kita nyari pembenaran gara-gara taswif ini. Sholat belakangan. Ah gak apa-apa. Yang penting kan sholat. Atau mau sedekah. Ntar aja deh. Masih ada waktu yang lain buat sedekah. Yang penting sedekah. Tenang aja. Yang penting sedekah. Terus atau mau hadir ke majelis ilmu. Sama tuh. Ah ntar aja deh. Majelis ilmu juga banyak. Entar-entaran juga gak jadi masalah. Ini repot nih. Pembenaran-pembenaran kayak begitu disebut at-taswif. Bapak Ibu jangan salah ya. Urusan taswif dalam masalah sholat saja. Imam Sa'id Ibnu Musayyib, tokoh imam tabi'in mengatakan. Ada orang-orang yang mengulur-ngulur waktu salat. Li'ay yusalliya zuhar hatta al-as. Dia salat zuhur di penghujung waktu menjelang masuk waktu asar. Ada gak yang begitu? Ada. Ya. Tapi insya Allah bukan yang hadir di sini. Sono yang jauh-jauh lah pokoknya. Ada orang salat asar mendekati salat maghrib. Ada yang begitu? Nah, ada. Orang salat maghrib mendekati waktu isya. Orang sholat isya mendekati waktu fajar, orang sholat subuh mendekati terbitnya matahari. Kata Imam Sa'id Ibnu Musayyib ini, man mata, siapa yang mati, wa huwa musirrun ala hadhil halah, dia terbiasa dengan keadaan seperti itu, ngulur-ngulur waktu tanpa uzur. Ingat ya, tanpa uzur. Sholat diundur-undur tanpa uzur. Kemudian dia mati. Walam yatub, belum sempat bertaubat kepada Allah, maka wa'adallahu lahu bighayyin, maka Allah siapkan sebuah tempat namanya ghayy. Wadin fi jahannam, itu lembah di neraka jahannam. Ba'idun qa'ruh, dalam betul tempat itu. Syadidun ta'mu, rasanya udah gak enak betul di tempat itu. Itu buat orang-orang yang ngulur-ngulur waktu sholat tanpa uzur. Kenapa kok dimasukkan ke dalam neraka orang-orang yang ngulur tanpa uzur? Kata beliau, karena orang ini seolah nggak menganggap Allah Subhanahu Wa Taala, seolah nggak menganggap Allah penting dalam dirinya. Maka Allah pun nggak akan menganggap dia penting nanti di akhirat. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka hati-hati sama taswif, ngulur-ngulur amal saleh, ya, atau ngulur-ngulur mau berubah, mau taubat, ntar dulu deh. Orang yang biasa main judi misalkan, ntar dulu deh masih bisa kali sekali mah, ntar kalau udah sekali baru taubat begitu. Ini taswif. Ya, minum khamr sama. Ya. Ah nggak apa-apa deh, sekali lagi habis ini baru taubat. Atau yang korupsi misalkan, nggak apa-apa kali ini lumayan juga nih, gede nih, ntar habis ini baru taubat. Maka kata ulama, li ayyakula rajulu atubu ghadan, yani binisbah li taswif. At-taswif li ayyakula rajulu atubu ghadan. Fa kaifa yatubu ghadan fa ghadan la yamliku. Kayak orang bilang besok aja deh taubatnya. Emang yakin besok masih bisa taubat? Yakin besok masih hidup? Demi Allah nggak ada yang tahu. Ya. Hadza huwa taswif. Dan taswif itu salah satu dari
sifat dominan orang-orang munafik. Orang munafik itu disuruh amal soleh entar-entaran, ya. Disuruh amal kebaikan nanti tarsok-tarsok lah kalau bahasa kita begitu. Makanya kalau mereka disuruh sholat, wa iza qamu ila salati qamu kusala. Nanti aja. Yura'u annas. Mereka memperlihatkan amal soleh, kalau dilihat orang baru mau amal soleh. Kalau nggak dapat simpati orang, nggak dapat pengakuan orang, udah ngambil sholatnya juga ekspres tuh. Kalau bisa yang cepat selesai begitu. Makanya la yazkurunallaha illa qalila, nggak banyak dia berzikir dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu taswif. Hati-hati ya sama yang ngulur-ngulur waktu sholat itu. Ngulur-ngulur amal soleh, hati-hati. Karena banyak orang begitu sadar waktunya udah nggak tepat, Bapak Ibu. Kenapa dulu diulur-ulur? Begitu sadar nggak taunya udah sakaratul maut. Begitu sadar udah di alam barzah. Begitu sadar udah siap mau dihisap sama Allah. Itu banyak sekali ayat-ayatnya itu. Kalau yang sering kita dengar misalkan surah Al-Munafiqun. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, kasih waktu bentar hidup. La asaddaq, maka aku akan bersedekah. Kata Ibnu Katsir artinya berzakat. Ya. Wa akum minas salihin, dan aku akan berhaji. Melakukan amalan dari orang-orang yang saleh. Tapi begitu dia sadar pengen begitu, udah sakaratul maut. Udah nggak bisa lagi. Kemarin kemana aja kata Allah kan begitu. Atau orang yang udah dalam barzakh nih, dia juga bilang tuh, janjiin Allah tuh, ya Allah tolong dong hidupin lagi barang bentar aja, bentar dunia. Ya, bahasanya yang qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarak. Ya Allah, hidupin dong barang bentar aja. Biar aku bisa melakukan apa-apa yang dulu aku sia-siakan. Yang dulu selalu aku bilang tarsok, nggak taunya malah nggak jadi dilakukan. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Kata Allah kan itu kan bisa-bisanya ente ngomong doang. Wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sementara depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawahnya adalah dinding-dinding kuburnya. Udah nggak bisa lagi. Telat. Kenapa nggak dari dulu begitu? Ini orang-orang yang taswif. Maka belajar dari Abu Bakar As-Siddiq tadi. Jangan tunda-tunda amal saleh. Kalau udah ada kesempatan momentumnya, jemput aja, eksekusi. Emang berat di awal tuh, tapi begitu udah dilakukan, plong, tenang, nggak ada masalah tuh. Saya punya kemarin ngadu, Ustaz, saya lagi mau beli sesuatu, ternyata qadarullah nggak jadi itu saya beli. Uang ada di tangan saya, sekian puluh juta. Waktu itu pilihannya saya bisa beli sesuatu yang lain di luar dari yang saya inginkan. Yang kedua, tapi kok ada ya keinginan buat berangkatin orang tua umroh. Beban tuh, Sat. Wah, perang tuh dalam batin. Aduh, pengen sih berangkatin, cuman sayang benar ya. Kalau buat ngumrohin doang. Itu berlaku tuh berhari-hari sampai akhirnya ada kajian tentang taswif. Jangan diundur-undur itu. Begitu kemudian ada panggilan bismillah, dia langsung aja. Saya nggak nunggu-nunggu, nggak saya cicil-cicil, saya kasih tuh sisa duitnya buat berangkatin orang tua saya umrah. Dan setelah itu saya kirim, malah hilang tuh bebannya. Orang udah dikirim, ternyata nggak seberat yang saya pikirkan. Justru beratnya tadi tuh sebelum untuk memutuskan ngirim buat berangkatin orang tua umrah, itu yang berat. Tapi begitu udah dikirim, enggak tuh nyatanya biasa-biasa. Ya. Nah, jadi kalau ada amal saleh, amal kebaikan di hadapan kita, apa yang harus dilakukan? Eksekusi aja sudah. Jangan banyak mikir. Maka ketahuilah at-taswif jundun min junudi iblis. Ngulur-ngulur di amal saleh itu bagian dari perangkap syaitan. Perangkapnya iblis. Awalnya kita dibuat ingkar, kufur sama agama. Itu nggak mempan, dibuat nyeleweng, kita punya niatan.
Orang sholat harusnya ikhlas lillahi ta'ala, jadi ada ria, ada sum'ah, berharap pengakuan orang, simpati orang, hadir di majelis ilmu begitu, sedekah juga pengen dilihat sama orang. Itu belum kelar, masuk lagi syaitan. Lewat mana? Taswif itu. Diulur, diulur, diulur. Dengan hati, entar dah gampang masalah sholat, yang penting kan sholat. Entar deh sedekah, yang penting mah sedekah. Entarlah ke majelis ilmu juga masih ada yang lain. Akhirnya makin jauh dari amal salehnya, malah nggak bisa tercapai itu amal saleh. Jadi sekali lagi usikum wa iya ya nafsi bitaqwallah. Buat persiapan kita Ramadan yang memang nggak semuanya mempersiapkan semenjak jauh-jauh hari, yang kalau masuk Ramadan udah settle tuh. Bacaan Al-Quran udah settle kayak sahabat Rasulullah. Utsman tuh kenapa bisa satu hari bisa hatamin Quran? Karena hari-hari sebelumnya juga begitu kebiasaannya. Ya, Sofyan Ats-Tsauri juga begitu sebelum-sebelumnya. Abdullah ibnu Umar karena emang udah biasa dia berderma. Makanya udah settle, masuk Ramadan udah tinggal nuai doang, tinggal ngelanjutin amal solehnya, ngupgrade sedikit lah begitu. Sementara yang belum banyak persiapan kan mesti maksa. Nah, cara maksanya gimana? Tadi al-mubadarah, ya, al-musara'ah, dan jangan taswif. Kalau udah ada amal soleh, sikat aja. Jangan banyak mikir. Mau sedekah nih, ya Allah, uangnya ada 100-an, belum pecah nih. Ntar deh nunggu yang biruan dulu atau nunggu yang jadi hijau. Jangan. Berat saat itu, tapi begitu udah dikasih, ada insya Allah tuh. Hilang tuh bebannya lagi. Jadi caranya tadi, begitu ada amal soleh di depan kita, udah eksekusi saja. Ya, itu belajar dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu arda. Kalau udah begitu jangan nanggung-nanggung, karena Abu Bakar pun kalau udah melakukan sesuatu all out. Jadi selain dia berusaha try be the first, dia juga try to be the best. Optimal kalau udah ngelakuin amal saleh. Dan yang ketiga, singkat saja, try to be different. Jadi berbeda dari yang lain. Ya. Khalif ta'raf, begitu kata pepatah Arab. Kalau kita berbeda akan dilihat. Orang tuh kalau nggak pinter sekalian ketahuan. Oh fulan nih anak pinter nih. Kalau nggak bandel sekalian. Baru ketahuan si fulan. Kalau amal soleh juga begitu. Amal solehnya ya Allah berbeda dari yang lain. Nah itu dilihat tuh. Dilirik. Oh ini fulan. Kalau biasa-biasa aja berarti sama yang lain kan begitu. Maka berusahalah jadi yang pertama. Jangan ngulur-ngulur amal soleh. Terus kemudian berusaha terbaik untuk melakukan amal saleh kita optimal maksimal. Yang ketiga, targetkan, ya, usahakan ada amalan-amalan sang spesial yang kita lakukan. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita persiapan menjelang Ramadan. Ya, tadi saya ulur sedikit, seharusnya memang idealnya dari jauh-jauh hari supaya masuk Ramadan udah settle gitu. Tapi yang belum persiapan kemarin dengan maksimal, setidaknya rumusan tadi. Kalau ada amal soleh nanti di bulan Ramadan, jangan Ramadan dari sekarang nih. Kalau ada amal soleh di hadapan kita, eksekusi segera. Ya, eksekusi. Jangan banyak mikir. Kalau banyak mikir, ujung-ujungnya apa? Taswif. Gak jadi dilakuin. Ya, terus kalau udah ngelakuin, maksimalin. Kalau udah maksimal, cari sesuatu yang berbeda dari yang lain. Ya. Nah, kemudian jangan lupa juga, mohon maaf tadi ketinggalan, minta sama Allah. Ya. Maka sekarang masih bulan Sya'ban, doa yang dulu diajarkan sama Rasulullah jangan ditinggalkan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Itu berkahi kami di bulan Sya'ban dan berkahi dan sampaikan kami ke bulan Ramadan. Ya. Sama satu lagi terakhir. Satu mulu dari tadi ya. Saya sambil ngelihat jam biar pas waktunya. Satu lagi. Kadang-kadang yang bikin kita nih nggak sensitif sama kebaikan, walaupun tadi ya ada kebaikan di hadapan kita tahu itu kebaikan, kita paham kebaikan harus kita eksekusi, tapi ternyata nggak ada keterpanggilan. Boleh jadi salah satu penyebabnya adalah hati yang berkarat gitu. Dan berkaratnya hati karena masalah keburukan yang belum sempat kita istighfari. Keburukan-keburukan yang menimbulkan noda hitam, setelah noda hitamnya banyak jadi bekerak. Itu yang cahaya Allah tuh kalau mau masuk dia bias lagi gitu. Karena nggak ada celah buat masuknya cahaya Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyak istighfar. Setidaknya itu solusi yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innal mu'mina idza aznaba kanat nuktatu sauda fi qalbi
fa in taba wa naza'a wastaghfara suqila qalbuh. Fa in zadat fadzalika ar-ranul ladzi dzakarahu Allahu fi kitabih kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kita nih orang beriman ketika kita ngelakuin satu maksiat yang kemarinnya lagi, yang kemarinnya lagi, yang dulu itu akan memberikan efek noda hitam dalam hati kita. Tapi kalau kemudian kita bertaubat sama Allah, terus janji nggak mau ngelakuin lagi, terus memperbanyak istighfar sama Allah Subhanahu wa taala, sukila qalbu, dibersihin. Kalau udah bersih, gampang tuh cahaya Allah masuk ya. Ngelihat kebaikan, oh termotivasi untuk dekat sama kebaikan itu. Ada keburukan, oh terdorong untuk menjauh dari keburukan itu. Fa in zadat, tapi kalau keburukannya nambah, maka akan nambah juga bintik-bintik hitam dalam hati kita. Kalau udah banyak, fadzalika arran, ron itu artinya karat. Itu yang tadi Al-Fakir sampaikan. Udah jelas-jelas ada kebaikan di hadapan kita. Kita tahu ini kebaikan. Toh kita tahu rumusannya kebaikan mesti dilakukan. Akan ada pahala-pahala dari amal saleh. Tapi nggak dilakukan. Begitu ada keburukan di hadapan kita. Kita tahu itu keburukan. Kita paham keburukan nggak boleh dideketin. Malah dideketin. Kenapa tadi itu? Arron. Karat. Allazi zakarahullahu fi kitabih, yang Allah sematkan dalam ayatnya, kalla balrana ala qulubihim makanu yaksibun. Kalau bahasa kita mah terjemah bebasnya, sekali-kali dia tidak bisa mendapatkan apa yang dia usahakan. Pengen baca Quran ya, pengen betul. Tapi nggak ada himmah setelah itu. Pengen doang, nggak dieksekusi. Ya. Pengen keluar dari maksiat, tapi ternyata masih ada dalam kubangan maksiat. Ya. Salah satunya tadi, karena ada karat tuh hatinya. Maka jemaah rahimakumullah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Materi ini untuk saya pribadi sebenarnya. Tapi mudah-mudahan bisa diambil pelajaran untuk minta sama Allah supaya Ramadan besok menjadi Ramadan yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Minta keberkahan di bulan-bulan sebelumnya termasuk bulan Sya'ban kita ini. Terus banyak bertaubat sama Allah. Terus yang ketiga, kalau udah ada kebaikan di hadapan kita, gak usah banyak mikir. Eksekusi. Jangan sampai taswif. Jangan sampai taswif. Taswifun bahasa Arabnya. Ngulur-ngulur waktu. Tarsok. Setelah itu maksimalkan amal saleh dan cari sesuatu yang spesial. Be different dibandingkan yang lain. Ya, ada kayak Bilal bin Rabah itu selalu wudhu walaupun bukan waktu masuk sholat. Setelah dia wudhu, dia salat sunnah wudhu. Ada kayak Bilal bin Rabah. Ya. Ada lagi seperti Utsman bin Affan yang setiap hari Jumat bebasin budak. Itu nggak semua orang ngelakuin itu, tapi dia be different, dia beda dari yang lain. Spesial dia lakukan. Banyak yang bisa kita lakukan. Ya. Mulai setiap malam Jumat, misalkan datang ke orang tua minta maaf. Itu belum tentu semua ngelakuin itu. Ya. Atau misalkan bikin kebiasaan sebelum tidur minta maaf sama suami minta maaf sama istri. Ya, itu beda dari yang lain. Minta ridho. Cari amalan-amalan soleh yang banyak gitu. Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Ya. Maksimalkan. Kalau ada celah amal soleh, eksekusi. Mudah-mudahan Ramadan besok bisa jauh lebih bermakna, jauh lebih istimewa dan jauh lebih berharga dari Ramadan sebelumnya. Mudah-mudahan Allah berkahi kita di bulan Sya'ban dan Allah pertemukan kita di bulan Ramadan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, mungkin singkat saja dari saya terkait dengan bagaimana puasanya persiapan sahabat dalam mengisi bulan Ramadan mereka. Selanjutnya kalau ada 1-2 pertanyaan yang perlu diskusikan, kita bisa diskusikan. Falyatafaddal mashkur. Baik, Ustaz. Syukron kasiron. Terima kasih pada Ustadz yang telah menyampaikan kajian doa pada hari ini. Semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Karena adanya eh, waktu yang mungkin sedikit, ya insya Allah untuk pertanyaan mungkin hanya satu penanya kepada para jamaah yang ingin ditanyakan kepada Ustadz atau Sayyidah atau Ustadz. Ya. Satu pertanyaan ya.
Tapi A, B, C, D, E gitu. Enggak. Barakallah fiik. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Sudah banyak yang diuraikan tentang bagaimana menyambut bulan Ramadan. Saya sungguh sangat terharu apa yang disampaikan oleh Ustadz tadi. Satu pertanyaan saya, tadi dijelaskan oleh Ustadz, datang bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh berkah, yang penuh ampunan. Pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup. Kemudian setan-setan dibelenggu. Yang ingin saya tanyakan dan yang belum saya bisa pahami, bagaimana setan itu dibelenggu di bulan Ramadan? Kalau kita lihat di tengah-tengah masyarakat, masih banyak orang yang mula-mulanya kalau makan di restoran ada tendanya. Kemudian yang masuk ke 15 hari tenda terbuka. Kemudian yang terakhir kelihatannya makan dan minum rokok di jalanan udah terbiasa. Bagaimana fungsi belenggu setan di dalam bulan Ramadan? Terima kasih. Bismillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah. Ustaz, bulan Ramadan bulan setan dibelenggu. Setan yang dibelenggu, maksiat di jalan masih banyak gitu. Iya. Karena ketika setan dibelenggu, hawa nafsu tidak dibelenggu oleh Allah kecuali kita yang mengendalikan hawa nafsu itu dengan puasa kita. Jadi ada bedanya antara bisikan syaitan dengan apa yang kemudian mendarah daging di hawa nafsu kita. Syaitan memantik di awal, Pak. Ayo, nyuri. Akhirnya orang mencuri. Yang kedua masih dalam pengaruh syaitan. Mencuri lagi. Dia nyaman sudah dengan pencuri itu. Akhirnya karena nyaman dia lakukan yang ketiga, keempat, kelima, keenam. Yang ketiga, empat, lima, enam, nafsu yang bermain. Maka kenapa syaitan dibelenggu tapi kok masih banyak keburukan? Ya karena yang bermain hawa nafsunya. Itu kenapa puasa diminta oleh Allah untuk kita menghancurkan hawa nafsu yang buruk dan mengendalikan hawa nafsu itu. Jadi syaitannya dibelenggu, iya, tapi hawa nafsu kita udah dididik sama syaitan. Karena udah dididik itulah masih banyak keburukan-keburukan di bulan Ramadan. Karena hawa nafsunya yang bermain. Gitu. Sama dengan keburukan-keburukan yang lain. Ya. Kenapa kok masih suka marah-marah? Ya karena itu udah dilatih sama syaitan dari sebelum Ramadan. Kenapa masih suka berdusta? Kenapa masih bisa ngucap sumpah palsu? Kenapa masih ada seorang anak dia durhaka kepada orang tuanya di bulan Ramadan? Kenapa ada orang tua menyia-nyiakan keluarganya di bulan Ramadan? Syaitannya dibelenggu, iya, tapi udah di training sama syaitan. Sehingga hawa nafsunya itu yang bermain gitu. Itu kenapa puasa kita diminta untuk all out tadi supaya bisa mengendalikan hawa nafsu itu. Wallahu a'la wa a'lam bishawab. Jadi begitu ya Pak. Barakallah fiik. Syukron kasiron Ustadz atas pertanyaannya. Dan berlanjut kepada cara selanjutnya itu yang cara doa yang akan dipimpin oleh Al Ustadz Yasin Imam. Kepadanya kami persilakan. Baik, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita tutup, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa yang pertama, kita mohon kepada Allah agar Allah memberikan kita kesehatan, karena doa yang paling dicintai sama Allah doa minta sehat. Karena apapun kalau kitanya sakit jadi tidak enak, tidak maksimal. Ya, untuk kesehatan kita semua, juga untuk yang sedang Allah kasih ujian penyakit, mudah-mudahan yang sakit ini Allah angkat penyakitnya, Allah kasih kesabaran, Allah kasih kekuatan, dan Allah segerakan pulihnya seperti sedia kala. Wabil khusus kepada Bapak Adek Kismantoro, ya, ini suami dari Bu Hajah Latifah,
juga sedang Allah kasih ujian penyakit. Mudah-mudahan Allah ringankan penyakitnya. Allah kasih juga kesabaran, kekuatan, dan Allah segerakan pulihnya seperti sedia kala insya Allah. Maka liqasdi syifa al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma rabban nasi azhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman wala alaman ya rabbal alamin. Allahumma shfi mardana ya Allah. Allahumma shfi mardana ya Allah washfi mardal muslimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiba wa shifaan min kulli da'in wa saqam birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wa tamamal 'afiyah wal mu'afatad daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Kita berdoa untuk kita semua, mudah-mudahan di antara kita ada yang ikhlas hatinya sehingga Allah mengangkat doa-doa kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, terima kasih ya Allah atas semua nikmat yang kau berikan kepada kami ya Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih ya Allah. Walaupun kami hiasi hari-hari kami dengan bermaksiat kepadamu ya Allah, tapi Engkau terus memberikan karunia dan nikmat-Mu kepada kami ya Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jangan putus nikmat itu dari kami ya Allah. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kami sering lupa, ya Allah. Kami sering lalai, ya Allah. Kami sering alfa, ya Allah. Ingatkan kami, ya Allah, untuk senantiasa mengingat dirimu, ya Allah. Ingatkan kami, ya Allah, untuk senantiasa bersyukur atas semua karunia yang Engkau berikan kepada kami. Ya Allah, ingatkan kami ya Allah untuk senantiasa memperbaiki amal-amal saleh dan amal ibadah kami. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Ya muhawwilal ahwal, hawil ahwalana ila ahsanil hal. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Berkahi kami ya Allah. Berkahi kami di bulan Sya'ban ini dan sampaikan kami ke bulan Ramadan-Mu ya Allah. Allahumma barik lana hayatana. Berkahi hidup kami ya Allah. Wa barik lana a'marana. Berkahi sisa umur kami ya Allah. Wa barik lana ahlana wa auladana. Berkahi keluarga kami, anak-anak kami, berkahi semua ya Allah. Allahumma barik lana bi'atana. Berkahi lingkungan kami ya Allah. Lingkungan di mana kami tinggal, lingkungan di mana kami bekerja, lingkungan di mana anak-anak kami belajar, lingkungan di mana guru-guru kami mengajar. Berkahi ya Allah. Allahumma anzilna munzalan mubaraka wa anta khairul muzinin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih banyak. Mohon maaf lahir batin, mohon maaf atas segala salah dan khilaf. Allahu waliyut taufik wallahu khairul musta'an. Mungkin kita tutup dengan sama-sama membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ahlan wa sahlan ya Ramadan. Terima kasih.